Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Beberapa hari ini, berita mengenai Timor Leste yang ingin kembali menjadi bagian Indonesia semakin ramai diperbincangkan. Sebenarnya, apa penyebab Timor Leste dulu berpisah dengan Indonesia? Nah, di video kali ini kita akan membahas sejarah berpisahnya Timor Leste dan dampaknya bagi Indonesia. Sebelum merdeka, Timor Leste bernama Timor Timur. Timor Timur dijajah oleh Portugal pada abad ke-16 dan dikenal sebagai Timor Portugis sampai 28 November 1975. Sejarah yang dibuat oleh rakyat Timor Timur berawal dari munculnya revolusi bunga atau Red Flowers Revolution di Portugal pada saat itu. Pemerintah dalam negeri Portugal sangat buruk. Terjadi kerusuhan yang disebabkan oleh kudeta militer terhadap Dr. Antonio de Oliveira Salazar. Kudeta ini dinahkodai oleh Jenderal de Spinola. Pemerintah Timor Timur telah kewalahan menghadapi kudeta militer yang terus-menerus menyerang pemerintahan. Akhirnya dari revolusi bunga lahirlah kebijakan yang membebaskan daerah koloni Portugal menentukan sendiri nasib politik yang dulunya tabu bagi warga sipil mulai dilaksanakan secara mandiri dan bebas menentukan arah masa depan bangsa. Begitu pula dengan rakyat Timor Timur yang dicengkram Portugal. Karena diberikan kebebasan oleh Portugal, di golongan rakyat Timor Timur pun timbul beberapa golongan partai politik yang berbeda arah tujuan. Meskipun sudah tidak lagi menjajah, Portugal masih berkewajiban mengurus masa depan Timor Timur sampai jelas. Sebagai tindak lanjut dari tugas tersebut, Portugal yang sudah lemah dari dalam mendatangi Indonesia. Dr. Antonio de Almeida Santos bertindak sebagai Menteri Seberang Lautan Portugal mendatangi Indonesia untuk membicarakan permasalahan Timor Timur. Menteri tersebut mendatangi Presiden Republik Indonesia yang saat itu dijabat oleh Soeharto dengan kekuasaan Orde Barunya pada tanggal 16 sampai 19 Oktober 1974. Setelah pembicaraan dengan Indonesia, muncullah beberapa kubu politik di Timor Timur. Kubu tersebut adalah sebagai berikut. Fretilin yang dulu bernama ASDT, Fretilin atau Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independence menghendaki Timor Timur merdeka dan berdaulat di atas kaki sendiri. IT atau APODETI, Partai Buruh atau Partido Trabalhista, dan Kota ingin Timor Timur lepas dari Portugal dan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. UDT atau Uni Demokrasi Timor ingin Timor Timur bergabung dengan negara Portugal yang menjadi induk semangnya bertahun-tahun. Ketiga kubu politik sama-sama ingin mencapai tujuannya sendiri, namun di kemudian hari UDT memutuskan bergabung dengan Indonesia. Jadi, ia masuk bersama tiga partai lain yang sudah lebih dulu menyuarakan pendapat mayoritas rakyat Timor Timur. Keputusan fraksi pro-Indonesia baru menyampaikan maksudnya secara resmi kepada Presiden Soeharto di tanggal 7 Juni 1976. Keinginan berintegrasi dengan Indonesia diterima oleh Presiden Republik Indonesia pada 10 hari setelah surat tersebut sampai di Jakarta sebagai bukti tertulis diterimanya Timor Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Presiden mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976. Arnaldo dos Reis Araújo bersama Francisco Xavier Lopes da Cruz menjadi pasangan gubernur dan wakilnya yang perdana. Meskipun Indonesia sebagai negara sudah berusaha melakukan pembangunan sebaik mungkin pada Timor Timur, masih saja ada golongan yang tidak puas. Tidak berhenti pada kedongkolan hati karena merasa pembangunan masih kurang. Mereka melakukan tindakan separatis yang memicu disintegrasi bangsa. Ratusan ribu permasalahan disintegrasi bangsa terus bermunculan, hingga memakan korban nyawa rakyat jelata. Ada 84.200 orang meninggal karena terserang penyakit dan belasan ribu orang lainnya menjadi korban perang saudara. PBB datang untuk melaksanakan jajak pendapat rakyat Timor Timur. Apakah mayoritas berada di pihak pro-integrasi atau malah pro-disintegrasi? Jajak pendapat atau referendum ini dilaksanakan tanggal 30 Agustus 1999 dan disokong oleh Amerika beserta sekutunya seperti Australia. Hasilnya, 78,3% rakyat Timor Timur ingin berpisah dari NKRI. Bahkan, Perdana Menteri Australia menyarankan B.J. Habibie yang saat itu menjabat sebagai presiden untuk membebaskan Timor Timur agar merdeka sendiri. Tentu saja Habibie yang sudah memanggul banyak beban dalam negeri semakin kecewa karena ternyata dunia internasional lebih banyak menekannya untuk melepas Timor Timur dibanding mempertahankannya. Beliau pun menyetujui referendum PBB setahun setelahnya yang resmi memisahkan Timor Timur dengan NKRI. Setelah referendum tersebut, Timor Timur resmi berubah nama menjadi Negara Timor Leste pada 20 Mei 2002. Dampak peristiwa lepasnya Timor Timur sudah tentu membawa sejumlah konsekuensi pada negara Republik Indonesia dalam beberapa bidang kehidupan. Di antaranya adalah 1.
Dampak bagi anggaran negara. Sebagai daerah yang diistimewakan dari segi anggaran, Timor Timur menyerap sangat banyak anggaran negara. Salah satu alasan dipertimbangkannya referendum adalah ketidakseimbangan antara kontribusi bagi negara dengan biaya yang diperlukan untuk mempertahankan Timor Timur. Dengan referendum tersebut, dampak peristiwa lepasnya Timor Timur dari Indonesia justru dapat meringankan beban anggaran negara, terutama setelah terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 yang membuat negara sedang dalam keadaan terpuruk. 2. Mempengaruhi nama baik Indonesia. Tidak seperti wilayah lain di Indonesia, penduduk Timor Timur tidak diakui oleh dunia internasional PBB dan negara-negara barat seperti Portugal tidak memberikan pengakuan akan bergabungnya Timor Timur menjadi bagian dari Republik Indonesia. Pembicaraan pendudukan Timor Timur dilakukan karena ketakutan bahwa Timor Timur akan dijadikan sekutu oleh Blok Timur. Mempertahankan Timor Timur di tengah kekacauan dan penolakan rakyatnya untuk bergabung dengan RI telah membawa beban bagi citra Indonesia di mata internasional. Sebenarnya, apapun hasil dari referendum tersebut, setidaknya Indonesia telah terbebas dari tekanan dan kritik internasional. Juga terlepas dari beban nasional untuk membiayai pembangunan di Timor Timur yang menyedot banyak anggaran negara. 3. Tekanan diplomatik terhadap Indonesia. Dampak peristiwa lepasnya Timor Timur memberi tekanan diplomatik yang cukup menjadi beban bagi Indonesia. Dan tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu alasan untuk mengadakan referendum tersebut. Walaupun referendum diadakan untuk menampung aspirasi rakyat Timor Timur, tetap ada kesan bahwa pemerintah Indonesia dapat dengan mudah tunduk pada tekanan dunia internasional dan kepentingan asing. 4. Mengancam keutuhan negara. Tidak mustahil bahwa setelah pelaksanaan referendum, dampak peristiwa lepasnya Timor Timur dari Indonesia akan membuat RI terancam mengalami tuntutan pemisahan yang sama. Para pengamat memperkirakan bahwa nasib Indonesia tidak akan jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh Uni Soviet. Namun, hingga saat ini, negara Republik Indonesia tetap berdiri utuh dan tidak mengalami perpecahan wilayah lagi. 5. Kehilangan sumber daya alam. Dampak peristiwa lepasnya Timor Timur bagi Indonesia bisa berarti kehilangan sumber daya alam yang menyumbang besar bagi pendapatan dan sektor ekonomi. Terdapat ladang minyak di Laut Timor yang sangat disayangkan karena perekonomian yang meningkat dan kebutuhan konsumsi minyak di Indonesia juga meningkat. Itulah sejarah dan dampak lepasnya Timor Timur dari Indonesia, yang kini Timor Timur bernama Timor Leste. Lalu apa penyebab Timor Leste ingin bergabung kembali dengan Indonesia? Menurut laporan United National Development Program atau UNDP, Timor Leste berada di peringkat 152 negara sebagai negara termiskin di dunia dari 162 negara. Hal itu sangat jomplang dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bank Dunia mengungkapkan bahwa ekonomi Timor Leste bakal semakin terpuruk di 2020 karena pandemi virus corona dan kondisi politik yang belum stabil. Pemerintah Timor Leste sudah mencarikan dana sebesar 250 juta dari Petroleum Fund, di mana 60%-nya digunakan untuk penanganan COVID-19. Hambatan lain untuk kebebasan ekonominya adalah korupsi yang merajalela dan tidak efektifnya peradilan, sehingga melemahkan integritas pemerintah. Masalah ekonomi tersebut kemungkinan bisa menjadi alasan terbesar masyarakat Timor Leste ingin kembali menjadi bagian Indonesia. Lalu, bagaimana Indonesia menyikapinya? Tulis pendapat teman-teman tentang masalah Timor Leste ini di kolom komentar ya. Sekian video Halo Edukasi kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Halo Edukasi untuk mengetahui info-info pengetahuan lainnya ya.